warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah, yang sejuk, kembali kita bisa berkumpul, bertemu, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Semoga ibadah yang kita lakukan hari ini dan ilmu yang akan kita dapat pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Ada satu doa yang selalu dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap ba'da subuh. Doa ini selalu dibaca oleh Rasulullah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu doa Nabi setiap hari ba'da subuh. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan halalan tayyiba, rizki yang halal juga baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Ya, ilmu, rizki, amal yang diterima. Tadi kita baca, semoga Allah kabulkan doa-doa kita. Allahumma amin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pada waktunya nanti kita akan mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, temanya bikin senyum-senyum sebetulnya. Iya. Kalau saya boleh baca nih, kunci masuk surga dan solusi bagi yang ibadahnya masih pas-pasan. Maksudnya pengennya amalnya dikit tapi masuk surga lah gitu. Ada nggak Ustaz? Amalannya nggak banyak-banyak gitu, tapi masuk surga. Ini orang Indonesia banget ini. Singkat, padat, masuk surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira, bahkan saya yakin, tidak satu orang pun di masjid ini saat ini kecuali punya cita-cita yang sama. Cita-cita apa itu Ustaz? Kalau meninggal masuk surga. Ada yang beda Pak? Ada yang beda kira-kira? Sama semua Pak ya? Insya Allah ya. Meninggal kemudian nantinya masuk surga. Hanya saja untuk masuk surga ini Allah memberikan jalan atau jalur-jalur untuk bisa masuk surga. Yang pertama, jalur amal soleh. Ini dengan beramal soleh, menjadi orang soleh, kita masuk surga. Sholatnya dijaga, kalau ada rezeki disedekahkan, diinfakkan, diwakafkan. Sama orang tua berbakti, sama keluarga sayang,
sama tetangganya damai dan saling peduli, setiap harinya tidak kurang baca Quran minimal 1 juz, sehingga 1 bulan sekali bisa hatam Al-Quran. Salawat sehari tidak kurang dari 400 kali. Zikir pagi dan petang tidak pernah alpa. Salat duha dijaga, salat malam, witir terutama enggak ditinggalkan. Ini jalurnya orang soleh, masuk surga melalui jalurnya orang soleh, beramal. Dan ini capek, melelahkan di awal, tapi insya Allah bagi orang-orang yang sudah dipredikatkan orang soleh di sisi Allah tidak memberatkan. Nah, kalau setelah didengar tadi jalur yang pertama ini, aduh Ustaz, kok kayaknya kecil harapan ini masuk surga. Sholat kadang-kadang 5 waktu, kadang-kadang berjamaah, kadang-kadang enggak. Quran saya boro-boro 1 bulan 1 bulan hatam. 1 tahun aja belum tentu. Gitu. Ini ciri-ciri yang amalnya pas-pasan nih, Pak. Kira-kira apa jalur masuk surganya ini? Ya. Sholat duha, ya kalau ingat aja lah Ustaz. Witir Ramadan, di luar Ramadan nggak pernah witir. Nah, orang-orang yang semacam ini kalau bahasa Palembangnya mak mano lah masuk surganya. Gimana cara masuk surganya? Karena jalur pertama tadi jalur orang soleh, kayaknya berat mau masuk. Nah, ini ada jalur yang kedua ini, Bapak. Jalur nebeng orang soleh, jalur mencintai orang soleh, jalur dekat-dekat dengan orang soleh. Jadi kalau kita ini bukan orang soleh, berat mau mengaku orang soleh dengan amalan yang kita sama-sama tahu. Maka ada jalur yang kedua ini, Pak, jalur mencintai orang-orang soleh. Jangan sampai sudah kitanya bukan orang soleh, sama orang baik, sama orang soleh malah bermusuhan. Nah, ini rugi dunia dan akhirat. Dalam doa-doa yang dibaca setiap ba'da sholat itu ada kalimat tambahan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Biasanya di sebagian tempat ditambahin tuh, Pak, wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Apa makna wa adkhilna al jannata ma'al abrar? Ya Allah, Rabbana atina, berikan kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, lindungi kami dari api neraka. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke surga ya Allah bareng-bareng nebeng bersama-sama orang soleh, bersama-sama orang soleh. Maksudnya gimana Ustaz? Bapak Ibu kalau punya kenalan orang akhlaknya bagus, ini gak harus ustadz, gak harus ulama ya, akhlaknya bagus, sholat 5 waktunya terjaga, hubungan dia sama orang tuanya bagus, jangan dilepas, Pak. Dekatlah dengan orang-orang semacam ini. Insya Allah nanti di akhirat akan datang suatu episode, Allah ingin menambahkan lagi hadiah dan apresiasi buat orang-orang yang soleh. Jadi nanti di akhirat itu, Pak, akan ada suatu hari
Allah ingin memberi hadiah kepada orang-orang soleh yang dulunya sudah sangat sabar, bangun subuh-subuh, dingin-dingin dia bangun ke masjid. Sabar, yang lainnya naudzubillah cari harta yang haram, dia tidak pakai yang haram. Sabar, pagi-pagi pegang zikirnya, dia zikir. Sabar, yang lainnya nonton TV, nonton macam-macam, habiskan waktunya dengan nonton, dia tapi membaca Al-Quran. Sabar, ketika yang lainnya lalai, dia bangun malam. Nah, orang-orang yang sabar ini, yang orang-orang soleh ini akan dapat hadiah nanti dari Allah. Apa hadiahnya? Bertanya, Mbak, yang dunia satu menaatiku, ada enggak kamu punya kenalan yang sekarang belum kelihatan di surga? Ada enggak? Mulai itu, Pak. Orang-orang soleh itu mulai mengingat kawan-kawannya dulu, mengingat orang-orang dekatnya dulu. Oh, ada ya Allah, si fulan aku belum lihat, izinkan ya Allah dia masuk ke dalam surga. Nah, ini orang masuk surga jalur orang soleh. Maka kalau saya boleh cerita, Pak, ya, ketika kami di pondok dulu, masih mondok, namanya santri, melihat gurunya, kiainya itu adalah min ahlil jannah, insya Allah orang ahli surga. Bagaimana tidak, kiai saya itu yang di pondok jam 3 sudah keliling ke kamar-kamar santri, bangun pakai bahasa Arab, tapi qom, salat malam, tahajud, bangun, mulai santrinya itu ya, keliang-keliang mau bangun, mau salat. Nanti sudah pada sholat tahajud sampai azan subuh. Begitu azan subuh, sholat, zikir, ini beliau aktivitasnya sampai syuruk. Setelah itu ngajar, yang mendengarkan setoran Al-Quran. Nanti setoran Al-Quran sampai jam 8, jam setengah 9 pulang, sarapan pagi. Sarapan pagi beliau sholat duha. Sholat duha ngajar lagi terus sampai maghrib, sampai isya, sampai malam. Begitu. Dan gak ada interaksinya kecuali dengan santrinya. Orang semacam ini bagi kami para santri, insya Allah husnudzan, beliau-beliau ini adalah orang-orang min ahlil jannah. Dan bahkan apa yang kami sampaikan hari ini, Pak, ceramah yang saya sampaikan, di mana saya ceramah, malaikat mengirimkan pahalanya buat guru-guru saya. Beliau mungkin sekarang lagi istirahat, mungkin lagi minum kopi, lagi minum teh, tapi pahalanya ada muridnya sekarang lagi di tekad menyampaikan dakwahnya. Allah kirimkan pahala buat guru. Gimana nggak min ahli surga? Maka dari itu dulu, Pak, saya pengen masuk surga jalur orang soleh dulu. Makanya di pondok itu saya dikenal sama kiai, kenal banget. Tukang nyari cecek. Ya, dulu kebetulan kiai kami itu senang melihara ikan lohan. Dulu tahun 2000-an tuh masih booming-boomingnya ikan lohan. Beliau punya peliharaan, makanannya anakan cecek, Pak. Jadi kalau habis ngaji jam 9 udah pulang, santri pada mau istirahat tidur, saya belum. Kiainya manggil, "Pita, jangan lupa cecek." Gitu. "Pita, la tansal wazar." Nah, gitu bahasa Arabnya. Jangan lupa cecek. Udah, Pak, keliling saya ke ruang-ruang kelas, biasanya kan cecek di bawah lampu itu, Pak. Nah, mulai sandal kita ambil, ketepak, jatuh, Pak. Makanya banyak bekas sandal swallow itu, Pak, itu sandal kami. Dapat nanti 3, 4, 5 malam-malam jam setengah 10 saya ketok ke rumah kiai. "Kiai, assalamualaikum." "Oh iya, cecek Kiai, 3, 4. Sampai saya lulus gak lupa beliau itu. Harapannya apa, Ustaz? Nanti kalau beliau masuk surga dan Allah akan tanya nanti, "Ada ndak kenalan kamu yang belum kelihatan?" "Ya Allah, si Bitah itu tukang nyari cecek dulu ketika saya
Masukkan beliau ke surga ya Allah. Akhirnya saya masuk surga. Amal soleh saya nggak sebanyak beliau, tapi ikut juga masuk surga. Ini jalur amal soleh. Bapak Ibu, ya dulu kalau kami sama Pak, santri-santri yang lain juga punya caranya. Ada santri itu kalau kiainya sudah selesai ngaji, lari dia lihat belakang sih, sampai cari sandalnya kiai, diputer. Agar kiai itu kalau dia keluar, ustadz kami itu kalau dia keluar, sandal itu sudah siap pakai, Pak. Jadi tidak perlu ustadz itu cari-cari sandal. Masuk. Begitu keluar, sandal itu sudah menghadap keluar. Barat itu, saya punya sahabat itu yang apa namanya, kesukaannya begitu. Sama, harapannya juga sama. Manalah yang nyiapin sandal saya. Ini namanya masuk surga jalur khidmah, ya, jalur cinta kepada orang-orang soleh. Kemarin saya mengisi di Palembang, di daerah Kayu Agung, di pondok pesantren Kiai Haji Soimari. Saya ditelepon, Ustadz, saya jemput aja ya, saya perwakilan dari Ustadz Soimari gitu, dari Kayu Agung. Oh, alhamdulillah ya, silakan kalau mau dijemput-jemput. Datang itu Pajero Sport. Pas keluar, mohon maaf ya, dengan segala hormat, cacat Pak, cacat, jalannya kencot gitu ya, dan mohon maaf dengan segala hormat, cebol, pokoknya segala kekurangan lah Pak. Tangannya mengkol begini, sudah tua, umur sudah 65. Keluar, Bapak siapa? Ustadz Bito ya, saya mau jemput Ustadz. Saya kaget dalam batin saja, kok udah sepuh gitu masih mau jemput. Akhirnya saya penasaran itu, di tengah jalan saya tanya, Pak umur berapa? Udah 65 Ustadz, 64 atau 65 Ustadz. Ini kok antum yang jemput, ceritanya gimana? Ustadz kira apa Ustadz di pesantren sana? Enggak Ustadz, saya orang sinilah. Saya dosen Ustadz, dosen Pak, di Universitas IGM punyanya Pak siapa? Marzuki Ali, mantan DPR kita, itu punya universitas besar di Palembang. Kok antum nganter? Iya Ustadz, saya kalau boleh cerita, jadi saya ini Ustadz dosen, alhamdulillah Allah kasih rezeki bisa beli mobil. Sejak dulu Ustadz saya datengin Kiai Buya Nawawi Denci, itu ulama besar di Palembang, almarhum, meninggal beberapa tahun yang lalu, 2 tahun atau 3 tahun yang lalu meninggal dunia. Saya datang ke beliau dan mengatakan sama Kiai, Kiai kemana pergi jangan sungkan minta saya siap antar. Ini mobil saya beli bukan hanya untuk saya Kiai, untuk ngantar Kiai kemana pergi. Nah Kiai sekarang sudah meninggal Pak. Beliau ngomong sekarang Kiai sudah meninggal. Ustadz saya bingung, sedih saya Ustadz, 3 tahun saya nggak bisa nganter siapa-siapa. Karena sudah bertahun-tahun Pak biasa nganter Kiai, Kiainya meninggal, dia sudah nggak ada. Saya dengar Ustadz Soimari itu ada Ustadz mau ke Kayu Agung, bisa nganter nggak? Saya langsung Ustadz, saya nggak ragu, saya terima. Saya ngebatin, oh ini yang bakal dicari Buya Nawawi Denci nanti. Buya Nawawi Denci itu Pak, saya kira tidak ada imam hafidh Quran di Palembang kecuali murid beliau. Gimana nggak min ahli surga itu? Yang hadir saja di pemakaman penuh perjalanan di Jalan Sudirman itu. Saya yakin, saya ngebesit sama beliau ini, ngebatin gitu ya. Oh inilah yang bakal dicari Buya nanti ini. Bakal dicari Buya. Nah ini masuk surga jalur khidmah, mencintai orang-orang soleh. Dan ini yang saya ucapkan semua ini Bapak Ibu diabadikan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, uhibbus salihin wa lastu minhum la'alli an anala bihimus syafa'ah.
Kata Imam Syafi'i, uhibbus shalihin, aku cinta dengan orang-orang soleh. Walastu minhum, walaupun aku bukan orang soleh. Ya Allah, Imam Syafi'i loh Pak, mengatakan aku cinta orang-orang soleh walaupun saya bukan orang soleh. Lah kalau Imam Syafi'i bukan orang soleh, lalu yang soleh kayak mana Pak? Beliau ini dalam Ramadan, dalam bulan Ramadan itu 60 kali khatam Quran Pak, setiap Ramadan. Di luar Ramadan 30 kali. Itu saja mengatakan uhibbus shalihin, aku cinta orang-orang soleh walaupun saya ini bukan orang soleh. Itu bentuk apa namanya? Ketawadhuan, kerendahan hati, tidak ngaku orang soleh. Lalu kenapa engkau mencintai orang-orang soleh ya Imam Syafi'i? La'alli, semoga saya, an anala bihimus syafa'ah, kalau saya diingat orang soleh, nanti dia ngasih saya syafaatnya, ngasih syafaatnya, akhirnya masuk surga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu dalam kesempatan ini saya husnudzan Pak ya, saya husnudzan Bapak Ibu adalah orang-orang soleh. Bapak Ibu orang-orang soleh, maka saya tidak mau melewati kesempatan ini untuk meminta sesuatu. Kalau Bapak Ibu lebih dulu dari saya masuk surga, mohon mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar saya juga diizinkan masuk surga. Ya Allah, itu Ustadz Bito setahun sekali ke tempat kami, mengingatkan, menyampaikan kami, berikan kami ilmu, izinkan beliau masuk surga. Apa yang saya ceritakan ini Bapak Ibu bukan tanpa contoh. Ada seorang ulama bernama Al-Imam Ibnu Jauzi, ada Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ada Imam Ibnul Jauzi. Ulama ya, yang sangat besar luar biasa, ribuan kitabnya, mujalladat ya, ini ribuan jilid kitabnya. Dalamnya kalau beliau ceramah Pak, ini kelebihan beliau ya, manaqibnya beliau. Kalau beliau ceramah tidak kurang dari 200 orang kafir masuk Islam. Saking menyihir kalimat-kalimat. Dan kalau punya majelis, yang hadir itu presiden dan para menteri. Bahkan presiden siap membatalkan jadwalnya kalau di hari itu berbenturan dengan jadwal pengajian Imam Ibnul Jauzi. Kalau beliau ngaji begini Pak, menteri semua dengerin, enak sekali ceramahnya, nikmat sekali. Ulama yang luar biasa, dakwahnya luar biasa, karangan-karangan kitabnya luar biasa. Dalam suatu kesempatan beliau menangis di majelis, hanya ingin mengucapkan satu kalimat, wahai jamaahku, wahai murid-muridku, kalau kalian nanti lebih dulu dari aku masuk ke dalam surga, tolong cari Ibnu Jauzi yang pernah mengingatkan kalian tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi meminta semacam ini Pak dalam kepada jamaahnya suatu sunnah yang dilakukan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi. Ini kalau Bapak Ibu duluan yang masuk surga. Tapi kalau saya duluan, insya Allah saya cari juga Pak. Makanya saya kalau pengajian ngingetin sama jamaah, kalau ikut pengajian jangan di belakang tiang. Nanti ustadznya nggak kenal, ya Pak ya. Ustadz, aku jamaah Ustadz, di mana ya? Di Al-Falah Ustadz. Al-Falah. Kok saya sering ke sana nggak kelihatan? Iya Ustadz, sering saya, cuma di belakang tiang. Oh, wajar, saya nggak lupa nggak. Ah, ini masuk surga jalur ngikutin orang soleh. Nah, di antara orang soleh yang
mesti diutamakan. Ini menjadi pesan kami pada pagi hari ini untuk saya pribadi dan mohon maaf Bapak Ibu, di antara orang yang mesti kita muliakan, kita berkhidmat kepada dia, mohon maaf kadang-kadang dilihat sebelah mata. Siapa Ustaz? Guru-guru ngaji Iqra Bapak anak Ibu, anak-anak Bapak Ibu. Mohon maaf kalau yang datang Ustadz Abdul Somad berebut orang mau menghormatinya Pak, mungkin sampai bupati pun akan turun tangan. Kalau kiai besar, ulama terkenal, banyak yang mau muliakannya, yang mau mengkhidmatnya. Tapi yang sering dilalaikan, padahal yang paling berjasa adalah guru ngaji anak-anak kita, cucung-cucung kita. Mohon maaf, kadang-kadang kehidupannya sangat sederhana, terbatas. Maksudnya dihormati gimana sih Ustaz? Misal Bapak Ibu, kalau lebaran, sebelum Bapak Ibu pergi ke pantai kemana lah jalan-jalan, salah satu daftar nama yang mesti Bapak Ibu datangi, meski umurnya mungkin lebih muda, adalah guru ngaji anak dan cucung Bapak Ibu. Datang ke rumahnya, ucapkan terima kasih, Ustadz, makasih Ustadz sudah ngajarkan anak saya. Semoga ilmunya manfaat, ilmunya barokah. Jujur saja Bapak Ibu, saya juga nggak nyangka Pak, saya itu bisa, ya dalam tanda kutip Allah anugerahkan saya bisa ke Mesir, bisa ke Sudan, ya bisa ngaji lah, alhamdulillah saya bisa ngaji. Itu mungkin saya menduga-duga salah satu berkahnya, salah satu sebabnya. Saya ingat betul Pak, dulu kan kalau sistem pendidikan di zaman-zaman saya masih kecil itu, masih SD, sekolah itu cuma sampai jam 11. Paling kalau udah kelas 6 sampai jam 2, jam setengah 2 pulang istirahat, ba'da asar mulai ngaji ke TPA pada bawa Quran gitu. Kalau hari ini mungkin full day apa-apa nggak tahu istilahnya lagi. Itu kalau saya mau berangkat ngaji ke TPA, itu ibu di rumah itu sudah nyiapin rantang Pak, sudah nyiapkan rantang. Jadi kalau saya mau berangkat sudah lari biasanya itu, Ma berangkat, nanti bentar. Apa? Ini di bawahnya rantang itu Pak. Rantang yang isinya nggak mewah, paling telur saya lihat, sarden, paling sambal terong. Untuk siapa coba Pak? Untuk guru ngaji saya. Jadi saya kalau ngaji itu kiri saya itu bawa rantang, kanan bawa Quran. Nah, jadi yang lainnya belum pada langsung datang ke ruang kelasnya, langsung ke TPA-nya, ke masjid. Saya mampir ke rumah ustadznya dulu. Assalamualaikum Ustadz, ada titipan dari mama. Nah, nanti saya kasih. Kepala saya biasanya diusap nanti. Ya saya saat itu belum terlalu nalar lah apa yang beliau baca, apa yang pokoknya mungkin jadi orang sukses, jadi ustadz, jadi orang. Alhamdulillah. Nah ini salah satu orang yang mesti dan biasanya guru ngaji Iqra ini yang terpinggirkan gitu Pak. Maaf susah, bahkan ketemu jalan aja nggak ditegur Pak. Yang paling parah, yang paling menyedihkan itu ada orang nitipkan anaknya ngaji. Ini di Palembang Pak ya, saya cerita bukan di sini. Kalau sini nggak ada insya Allah. Kok di Palembang ya? Di Palembang ya? Di sana lah, pokoknya di satu tempat gitu ya. Ada orang nitipkan anaknya ngaji ke rumah ustadz itu atau rumah. 2 tahun Pak nitipnya, nggak kurang-kurang. Nggak tahu mana gurunya Pak. Orang tuanya itu nggak tahu mana yang ngajar anak itu, nggak tahu. Pokoknya berangkat sana ngaji sama teman itu sudah. Nah, ini saya kira nggak pas, nggak tepat. Dimuliakan. Lebaran nggak pernah didatengin, sampai anaknya selesai Quran, hatam mungkin atau hatam juz 6, Iqra 6 misalnya. Datang sekali aja nggak pernah ngucapin terima kasih gitu. Nah, ini bukan orang tua yang baik. Kecil harapannya anaknya jadi yang begitu, kecil. Tapi kalau kita datang orang tuanya setelah anaknya selesai misalnya ngomong, Ustadz makasih
ilmunya untuk anak saya, mohon ikhlasnya, mohon ridhonya. Semoga ilmu yang disampaikan, yang didapat anak saya berkah, jadi bekal hidup dia. Ya Allah Ustaz, Pak, guru ngaji itu digitukan saja sudah sumringah dia Pak, sudah bahagia Pak. Bapak nggak usah ngasih motor, nggak usah ngasih mobil, ngucapin terima kasih, minta ridhonya saja, biar ilmu yang didapatkan anak kita itu berkah, cukup itu Pak. Ah, ini kalau ingin masuk surga jalur. Bahkan ada ungkapan yang sering saya sampaikan bagi orang tua yang berangan-angan, yang bercita-cita ingin punya anak orang soleh. Disebutkan, cintailah para ulama, maka jika tidak anakmu jadi ulama, cucung jadi ulama. Enggak anak kita yang nantinya jadi ulama. Ya sebetulnya kita ini mau mencintai Nabi Muhammad Pak, sallallahu alaihi wasallam. Cuma karena kita enggak ketemu beliau. Kalau Nabi masih hidup saja, ngerangkak kita Pak untuk bisa mencintai beliau ke rumahnya. Lalu siapa yang bisa kita jumpai hari ini Pak? Ya warathatul anbiya, para pewarisnya. Siapa pewaris Nabi? Ya guru-guru ngaji itu termasuk pewaris Nabi. Yang berdakwah pewaris Nabi. Ya. Nah, ini insya Allah menjadi catatan. Kira-kira Bapak Ibu sudah punya belum orang baik yang deketi tetangga ya? Kalau lagi ada rezeki berbagi sama tetangga dan lain sebagainya. Insya Allah dengan cara ini amal kita yang pas-pasan tadi, yang duha kadang seminggu cuma 2 rakaat, bahkan mungkin berbulan-bulan gak pernah tahajud, insya Allah ada jalur lain lah ini ya, jalur memuliakan dan berkhidmah kepada orang-orang soleh. Insya Allah, saya kira itu pagi hari ini. Kita mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, biasanya Masjid Al-Falah ini sepengetahuan saya keliling kemana masjid, salah satu masjid yang paling banyak pertanyaannya, dan di luar materi semua biasanya Pak. Jadi materi ini pengantar aja, sisanya monggo kalau ada yang mau ditanyakan, baik berkaitan materi ataupun di luar materi, dipersilahkan. Iya silakan Kak.